Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, saat ini kita masuk ke pembelajaran IPA kelas 8 semester 2. Untuk bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai tekanan zat dan perubahannya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kalau misalnya yang akan kita pelajari nanti itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada tekanan zat padat, lalu tekanan zat cair, di mana tekanan zat cair ini terbagi menjadi tekanan hidrostatis, lalu ada hukum Archimedes, lalu ada hukum Pascal. Mungkin kamu udah sering dengar mengenai hukum Archimedes ya. Lalu selanjutnya, subbab yang ketiga yang akan kita pelajari adalah mengenai tekanan pada gas, dan yang terakhir adalah tentang aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini materinya sudah masuk fisika, Ibu harap kamu cermati video pembelajaran ini dengan baik dan juga dengan teliti. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat ke dalam buku catatan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan. Kira-kira menurut kamu, apa sih itu tekanan? Mungkin kalian udah sering dengar tekanan. Apa sih tekanan? Beban? Beban hidup? Atau apa? Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada sebuah paku yang dipukul dengan palu ya. Ini menerapkan konsep tekanan. Kenapa? Karena di sini terdapat gaya, yaitu berupa pukulan palu kepada paku. Lalu di sini lantai, kayu, atau apapun yang ada di bawahnya akan menerima tekanan dari paku. Ya. Nah, kira-kira udah kebayang belum? Kira-kira tekanan itu apa sih? Nah, sekarang yang ilustrasi kedua, di sini ada bebek sama ayam. Nah, yang jadi fokus perhatian kita adalah di bagian kaki bebek dan juga di bagian kaki ayam. Kalau misalnya kita cermati, mana sih yang lebih mudah berjalan di lumpur antara bebek dengan ayam? Pasti kamu bilang atau jawab, jawabannya adalah bebek akan lebih mudah berjalan di lumpur. Kenapa bisa seperti itu? Kalau dilihat dari kakinya, di sini kaki bebek memiliki selaput, ya, selaput kaki bebek. Nah, sedangkan kaki ayam, dia tidak memiliki selaput, ya. Nah, dari sini, kenapa sih bebek bisa lebih mudah berjalan di lumpur? Karena selaput bebek ini besar ketimbang dari selaput ayam. Itulah yang menyebabkan bebek lebih mudah untuk berjalan di lumpur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini tekanan yang dihasilkan oleh kaki ayam itu lebih besar ketimbang tekanan yang dihasilkan kaki bebek. Jadi kalau mereka berdua kita adu berjalan di lumpur, maka si ayam ini akan cenderung menekan lumpurnya. Jadi kalau jalan tuh ibaratnya agak mendelep gitu ke dalam. Nah, sedangkan kalau kaki bebek dia itu tertahan karena ada selaputnya. Jadi yang dipengaruhinya adalah luas permukaan selaput bebek dibandingkan luas permukaan kaki ayam. Mana yang luasnya lebih besar? Lebih besar adalah luas si kaki bebek ketimbang si kaki ayam. Ilustrasi yang ketiga, sama. Kalau berjalan di tanah liat, tahu ya tanah liat yang agak lengket. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana? Lebih mudah menggunakan sepatu boots atau lebih mudah menggunakan high heels? Nih, cewek-cewek, tante-tante biasanya suka pakai high heels nih. Nah, pasti lebih mudah yang menggunakan sepatu boot ketimbang dengan yang high heels. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sama konsepnya seperti ayam dan kaki bebek tadi, karena di sini
sepatu boots itu memiliki luas permukaan bagian bawahnya itu luas. Ya, lebih besar ketimbangkan high heels. Nah, high heels itu kecil luas permukaannya. Jadi ketika berjalan di tanah liat atau di tanah biasa juga sama, lebih mudah berjalan menggunakan sepatu boots. Ya, karena kalau kita hubungkan dengan tekanan, tekanan yang diberikan oleh sepatu boots terhadap tanah itu lebih kecil ketimbang tekanan yang diberikan oleh high heels kepada tanah. Ibaratnya kalau ilustrasi lain seperti ini. Kaki kamu keinjek sama sepatu boots dan juga keinjek sama high heels. Mana yang lebih sakit? Pasti lebih sakit keinjak oleh high heels. Kenapa? Karena luas bagian bawah permukaannya itu kecil. Kalau luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi berbanding terbalik. Sebaliknya untuk sepatu boot, karena luas permukaan bagian bawahnya besar, maka tekanan yang diberikan akan lebih kecil. Gitu. Sampai sini mungkin udah ada yang bisa menerjemahkan apa itu tekanan. Oke, kalau dari ilustrasi ini ada dua balok, ada balok A dengan balok B yang menyentuh lantai. Ketika si balok A diberikan gaya F, dan juga si balok B diberikan gaya F yang sama besar, ya, dengan gaya yang sama, manakah yang memberikan tekanan paling besar terhadap lantai? Kalau konsepnya seperti tadi, luas permukaan yang menyentuh itu kan ini untuk balok A, ya kan? Dibanding dengan luas permukaan yang menyentuh lantai pada balok B, itu seluas ini. Nah, kalau dilihat dari luasnya, di sini luas permukaan A lebih kecil ketimbang luas permukaan B. Benar ya? Nah, maka tekanannya, ingat yang tadi, kalau tekanan kecil, kalau luas permukaannya lebih kecil, berarti tekanannya akan lebih besar. Nah, berarti tekanan A terhadap lantai lebih besar ketimbang atau daripada tekanan yang diberikan B terhadap lantai. Sampai sini bisa paham? Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang menyebar pada seluruh permukaan bidang tekan atau bidang yang disentuh. Atau tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap luas permukaan bidang yang ditekan ataupun yang disentuh. Sama seperti ilustrasi tadi, yang menyentuh atau yang menekan lantai itu kan bagian bawah sini. Bagian bawah sini juga. Beda cerita lagi kalau yang menekan lantai ini yang ini. Dan ini yang sebelah sini. Pasti beda tekanannya. Tekanan yang di sini akan lebih besar dan tekanan yang di sini akan lebih kecil. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah perumusan dari tekanan. Tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P-nya adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, atau boleh kita tulis Pascal, disingkat dengan PA. Lalu F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton. A-nya adalah luas bidang tekan ya, luas bidang tekan, yaitu meter persegi. Nah, atau di sini bisa juga kita rumuskan sebagai massa kali gravitasi dibagi dengan A. Ibu tambahkan, M-nya adalah massa bendanya, massa benda yang menekan. Lalu G-nya adalah percepatan gravitasi. Gravitasi bumi ya. Nilainya adalah yang biasa kita gunakan, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya sebesar itu. Atau mg ini itu adalah perumusan dari W, berat. Ya, gaya berat. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada F-nya, F atau W.
F atau W, ya. F-nya tadi bisa gaya kalau kita tekan dia, atau kita bisa pakai massa kali gravitasi. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, ini luas bidang tekannya sebesar ini, dan ini luas bidang tekannya sebesar ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kayu berbentuk balok dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 0,5 meter. Di sini berarti panjang kali lebar kali tinggi, yaitu adalah volume balok. Ditekan pada meja dengan gaya 100 Newton. Berapakah besar tekan balok terhadap meja? Oke, di sini kita ketahui ada panjang kali lebar kali tingginya adalah 2 meter dikali dengan 1 meter dikali dengan 0,5 meter. Lalu gayanya adalah 100. Berarti ada gaya nih yang menekan. F-nya adalah 100 Newton. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita tulis diketahuinya dulu boleh? Diketahui F-nya adalah 100 Newton. Lalu A-nya, nah ingat, mana bagian balok yang menyentuh meja? Atau yang pas luas permukaan baloknya itu menekan atau menyentuh meja. Kalau kita ilustrasikan gambarnya akan jadi seperti ini ya. Sorry, berantakan. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa bayangkan bahwa yang menekan itu hanya ada panjang sama lebar. Nah, tingginya dia nggak termasuk. Karena tingginya kan ke arahnya ke atas tuh. Dia tidak menekan meja. Nah, yang menekan meja hanya bagian bawah sini nih. Ada panjang, ada lebar. Nah, berarti kita cukup pakai rumus apa? Rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Berarti 2 dikali 1. Berarti nilai A-nya adalah 2 meter persegi. Nah, kita udah dapat F-nya 100 Newton dan A-nya 2 meter persegi. Yang ditanyakan adalah P atau tekanan. Nah, kita masuk ke rumusnya. Kita jawab. P sama dengan F bagi A. Tadi nilai F-nya adalah 100 Newton. A-nya adalah 2 meter persegi. Berarti hasilnya 50 Newton per meter persegi. Atau bisa kita tulis 50 PA atau Pascal. Oke, sampai sini bisa paham? Ibu harap kamu catat dan kamu gambar juga ya, supaya kamu bisa menulis ini nih, keterangan-keterangan berikut ini, supaya kamu nggak bingung. Ya, kita ke contoh soal yang kedua. Bayu menekan benda bermassa 20 kg pada sebidang tanah dengan luas bidang tekannya adalah 5.000 cm persegi. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar tekanan yang diberikan benda terhadap tanah adalah, kita tulis diketahuinya, massa yang diketahui adalah 20 kg. Lalu luas bidang tekannya adalah A. A-nya adalah 5.000 cm persegi. Nah, ingat, ini harus kita ubah ke dalam meter persegi. Oke, nah, untuk G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah P-nya berapa? Ya, Ibu ingatkan kembali, kilogram, Kg, kilogram sih. KM, HM, dam, M, DM, cm, mm. Jangan lupa kita kasih simbol perseginya. Ini kalau cara manual ya. Misalnya dia 5.000. Kalau naik sekali berarti kita bagi
100 ya, berarti nolnya hilangkan 2. Jadinya 50. Naik lagi kali ke meter persegi, berarti nolnya kita 50-nya tadi kita bagi 100 lagi, jadinya 0,5. Berarti ini 0,5 meter persegi. Nah, kita hitung. Kita jawab P sama dengan F dibagi A. F-nya, nah F-nya bisa pakai massa kali gravitasi. Dibagi dengan A. Massanya adalah 20, gravitasinya 10, dibagi dengan A-nya adalah 0,5. Berarti 200 kita bagi dengan 0,5. Boleh kamu hitung seperti biasa, atau kalau ibu punya caranya, 0 yang di bawah kita hapus, kita naikin ke atas. 2000 dibagi 5, hasilnya adalah 400 Newton per meter persegi, atau boleh juga 400. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Oke, Ibu rasa cukup pertemuannya. Jangan lupa harus dicatat dengan rapi supaya kamu bisa paham. Digambar juga supaya bisa lebih paham. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengadakan latihan soal. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.